Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, Fantastis. Yes, yes, yes. Nah, Kak, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Bagaimana kalau kita mulai dengan berdoa ya, Kak? Oh ya Kak, sebelumnya kita nyanyi dulu ya Kak. Boleh? Yuk. Oke. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Kau berikan pada kami hari ini. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberikan kami hari-hari yang indah serta di kesehatan dan kebahagiaan yang boleh kami rasakan selama 1 minggu penuh ini. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti setiap firman yang Engkau ceritakan pada kami lewat amang pendeta kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji dan dimuliakanlah nama-Mu, kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, yuk Kak, kita lanjut ke segmen berikutnya. Oke, kita nyanyi ya Kak. Yuk, sebelum nyanyi, mari kita selalu bangkit berdiri untuk lebih semangat lagi. Oke, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku.
Shalom anak-anak kami yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan dalam ibadah sekolah minggu hari ini, kita berdoa, lipat tangannya, duduk dengan tenang, tutup matanya. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik kami yang kami kasihi, anak sekolah minggu HKBP Jatiasi. Firman Tuhan untuk kita dalam minggu ini yaitu dikutip dari kitab Nabi Amos pasal 5. Ya, Nabi Amos pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Dibuka Alkitabnya ya. Semua kita membuka Alkitab kita, dibaca di rumah, dibaca dalam hati, tetapi Amang yang membacakan secara keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Hidup dan mati. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Ayat 15. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Itulah firman Tuhan untuk kita. Kalau minggu-minggu sebelumnya panjang-panjang firman Tuhannya untuk ibadah sekolah minggu. Tapi kalau minggu saat ini hanya 2 ayat. Tetapi kalaupun hanya 2 ayat firman Tuhan untuk ibadah sekolah minggu, nah sungguh banyak yang mau dikatakan oleh Nabi Amos. Adalah firman Tuhan untuk kita. Adik-adik kami sekolah minggu, dalam Nabi Amos dikatakan kepada kita ada rencana Allah. Rencana Allah itu adalah supaya kita menjadi anak yang lebih baik. Supaya anak sekolah minggu adalah anak yang menjauhkan segala yang jahat. Maka dikatakan oleh Tuhan dalam rencana Allah, cintailah yang baik dan jauhkanlah yang jahat. Siapa di antara kita yang mencintai kebaikan? Nah, semua anak sekolah minggu cinta akan kebaikan. Dan selalulah kita untuk berbuat baik. Baik kepada diri sendiri, baik kepada sesama kita, baik kepada abang kakak, baik kepada orang tua, kepada guru. Kita harus selalu baik. Dan yang paling terpenting, kita harus
lebih baik kepada Tuhan. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, cintailah yang baik. Baik berdoa, baik belajar, baik tidur, baik makan, baik sekolah, baik untuk beribadah dan sebagainya. Itulah yang dikehendaki Tuhan dari anak-anak sekolah minggu. Dan yang kedua, dikatakan oleh firman Tuhan, jangan kita melakukan yang jahat. Karena yang jahat itu, adik-adik kami, adalah dosa. Yang jahat itu adalah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Yang jahat itu adalah yang tidak disukai oleh orang tua. Begitu. Kalau kita melakukan yang baik, pasti kita disayangi orang tua kita. Dan Tuhan pun semakin sayang kepada kita. Tetapi kalau kita melakukan yang jahat, bagaimana? Pasti mama dan bapak marah. Bahkan dicubit, dipukul. Tidak diberikan yang kita perlukan. Jadi kalau kita melakukan yang jahat, berarti kita adalah berdosa. Maka Tuhan berkata, jauhkanlah yang jahat darimu, lakukanlah yang baik. Anak-anak kami, sangat sulit kita untuk melakukan yang baik. Karena kita mau diejek mungkin oleh kawan kita. Kalau kita melakukan baik, mungkin kawan kita katanya. Kita diejek. Kalau kita sulit melakukan yang baik, tetapi Nabi Amos firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyertai kamu. Begitu. Jadi jangan kita takut, jangan kita malu, jangan kita enggan, jangan kita canggung melakukan yang baik. Karena Tuhan menyertai kita. Tetapi kalau kita melakukan yang jahat, Tuhan membenci kita. Dan Tuhan marah kepada kita. Itulah yang dikatakan Nabi Amos pada kita. Agar Allah tetap berkuasa dan memimpin kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Allah adalah pemilik kita. Maka ketika dikatakan Nabi Amos Allah pemilik kita, Allah yang berkuasa, Allah menyertai, Allah yang memimpin kita, maka lakukanlah yang baik di matamu dan di mata Tuhan. Amin. Iya, tentu kita suka kepada yang baik kan? Kita suka kepada yang baik di dalam kehidupan kita. Anak-anak kami sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah kita hari ini, kita diingatkan adalah anak-anak yang mencintai pendidikan. Mencintai pendidikan. Berarti anak yang menjadi pintar, anak yang menjadi rajin, anak yang menjadi berhasil, anak yang menjadi berguna. Gitu ya. Kalau dikatakan oleh topik minggu kita mencintai pendidikan, agar sebagai anak sekolah minggu yang mencintai pendidikan adalah anak yang rajin untuk belajar. Gitu. Anak yang mencintai pendidikan berarti anak-anak sekolah minggu yang rajin membaca. Bukan main game melulu. Bukan berarti main game tidak bisa ya. Bisa main game, tapi harus dipakai waktu. Membaca, belajar, main game, tidur, makan, bermain, dan sebagainya.
harus dipakai waktu kita dengan baik. Anak sekolah minggu yang mencintai pendidikan tentunya adalah anak sekolah minggu yang rendah hati. Gitu. Nabi Amos adalah seorang gembala dan seorang petani. Tetapi dia adalah anak atau orang yang rendah hati. Nah, gitu ya, rendah hati. Anak-anak yang mencintai pendidikan adalah anak yang bekerja keras. Ya. Anak yang mencintai pendidikan adalah anak-anak yang berdoa. Anak yang beribadah kepada Tuhan. Maka firman Tuhan lewat Nabi Amos menyatakan, carilah yang baik, jangan yang jahat. Kenapa dikatakan carilah yang baik dan jangan yang jahat? Artinya di sana supaya kita hidup menjadi anak yang sehat jasmani dan sehat rohani. Supaya kita menjadi anak yang berhikmat, menjadi anak yang pintar, dan menjadi anak yang berhasil. Begitu. Jadi kita nanti menjadi anak yang pintar, bisa kita naik kelas, naik tingkat, kuliah, kita nanti bisa menjadi sarjana, bisa bekerja, dan bisa menjadi anak-anak yang berhasil. Ada yang dokter, ada yang pengacara, ada yang konglomerat, ada guru, ada tentara, ada polisi, ada pendeta, ada pengusaha dan sebagainya. Apa cita-citamu? Begitu ya. Jadi ketika kita mencapai cita-cita itu supaya berhasil, maka kita harus menjadi anak yang mencintai pendidikan. Maka jangan malas untuk belajar dan sebagainya. Anak-anak kami yang kami kasihi, carilah yang baik dan bencihilah yang jahat, dan tegakkanlah keadilan. Nah, itu kebenaran, keadilan. Cari yang baik, bencihi yang jahat, karena yang jahat adalah dosa, dan tegakkanlah keadilan dan kebenaran. Itulah kata Nabi Amos kepada anak sekolah minggu. Kenapa dikatakan Amos cari tegakkan keadilan, kebenaran? Supaya anak sekolah minggu itu adalah anak-anak yang rindu dan bercita-cita menjadi anak-anak yang benar-benar hidup di dalam mengasihi. Nah, gitu ya, supaya anak sekolah minggu mengasihi. Mengasihi kawan-kawannya, mengasihi abang kakaknya, adiknya, mengasihi orang tuanya, dan mengasihi Tuhan. Maka dikatakan Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah sesamamu. Kasihilah orang tuamu. Nah, begitu ya. Jadi sehingga kita menjadi anak-anak yang penuh dengan damai sejahtera. Tidak lagi saling menyakiti, tidak lagi saling mencubit, tidak mau lagi disuruh orang tua, tidak menjadi cengeng, tidak hanya makan dan tidur melulu, tidak mau membantu orang tua. Bukan itu. Anak yang mencintai pendidikan. Tetapi anak sekolah minggu yang mencintai pendidikan adalah anak sekolah minggu yang selalu baik. Anak sekolah minggu yang benci kepada dosa. Anak yang selalu menegakkan keadilan dan kebenaran. Agar semuanya itu tercapai dan dapat anak sekolah minggu untuk melakukannya, maka firman Tuhan lewat Nabi Amos berkata, carilah yang baik.
Siapa di sini mau berhasil? Tentu kita semua itu yang baik. Supaya berhasil bagaimana? Belajar. Supaya berhasil bagaimana? Harus membaca. Supaya berhasil harus bagaimana? Beribadah. Berdoa. Supaya berhasil harus patuh kepada orang tua. Begitu ya. Itulah yang baik. Jauhkan yang jahat katanya. Jangan mencuri. Jangan berbohong. Jangan berdusta. Jangan menyakiti hati orang tua. Apalagi menyakiti Tuhan. Cintailah hikmat kata Tuhan. Cintailah hikmat. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh belajar. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kita harus selalu belajar terus, belajar terus kita ya. Mintalah pengajaran yang benar. Begitu ya, mintalah pengajaran yang benar, tetap menghormati dan saling menghargai. Carilah Tuhan. Nah, siapa yang tahu Matius 6 pasal 6 ayat 33? Sering Amang katakan itu ya. Dan itulah natsidi Amang dulu. Matius 6 ayat 33. Carilah Tuhan dan kebenarannya, maka ditambahkan kepadamu apa yang kamu perlukan. Carilah dahulu kerajaan surga, kerajaan Allah. Ya. Jadi kita harus mencari hikmat Allah sehingga kita menjadi anak yang pintar, anak yang berhasil, maka ditambahkan kepadamu apa yang kamu perlukan. Apa yang kamu perlukan? Yang kamu perlukan banyak. Tidak terhitung yang kita perlukan. Tapi walaupun tidak terhitung, di dalam Tuhan semuanya ada. Maka kita harus mencari Tuhan dan kebenarannya, maka ditambahkan kepada kita apa yang kita perlukan itu. Kita memerlukan kesehatan, kita memerlukan umur panjang, kita memerlukan kepintaran, kita memerlukan orang tua sehat, kita memerlukan orang tua kita jangan di PHK, kita memerlukan berhasil pekerjaan orang tua kita memerlukan kesuksesan kita. Ya, itu. Itulah yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Masih banyak lagi yang kita perlukan. Kita menjadi anak yang kuat menghadapi, yaitu dengan penyakit yang berkembang sekarang COVID-19, maka jangan takut. Ya, jangan takut kita. Yang penting kita harus cuci tangan, pakai masker, kita harus makan, kita minum air hangat, kita tidur teratur, dan kita jangan bermain-main sembarangan dengan orang lain. Maka dikatakan Tuhan melalui Nabi Amos, anak sekolah minggu yang berhikmat, anak sekolah minggu yang pintar, anak sekolah minggu yang berpendidikan adalah anak sekolah minggu yang tetap rendah hati, sabar, tekun, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling menghormati. Dan jangan menyakiti hati sesama, apalagi menyakiti hati Tuhan. Hidup dan mati, dua pilihan. Apakah kamu menjadi hidup berguna? Maka lakukanlah yang baik. Apakah kamu menjadi anak yang tidak berguna, anak yang menjadi anak-anak yang pelaku dosa? Kita tidak ada menjadi anak-anak yang hidup di dalam dosa ya. Maka supaya kita menjadi anak yang berhikmat, itulah katanya dalam perkataan Tuhan Yesus, Matius 7 ayat 7 ya. Mintalah
maka diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Jadi ada usaha, ada keinginan, dan ada tujuan. Apa usaha kita? Adalah belajar dan berdoa. Apa keinginan kita? Menjadi sukses dan berguna di hadapan sesama orang tua dan Tuhan. Dan tujuan kita supaya kita menjadi yang berguna di mata orang tua dan berguna di mata Tuhan. Anak-anak yang cinta kepada Tuhan. Yang terakhir, anak-anak kami sekolah minggu, apa yang kita rindukan? Apa yang dirindukan anak sekolah minggu? Siapa yang bisa? Itu PR ya. PR anak sekolah minggu, catat di kertasnya, di bukunya, apa-apa yang dirindukan anak-anak sekolah minggu. Nanti dikasih sama gurunya ya. Nanti Amang yang cek nanti sama gurunya. Dibuat namanya, dibuat kelasnya, apa yang kita rindukan. Sebutkan. Bisa 10, bisa 5, bisa 15, dan bisa banyak ya. Itulah PR kita anak sekolah minggu ini. Anak-anak kami sekolah minggu dan juga orang tua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan, itulah yang membenci segala kejahatan. Orang yang membenci kejahatan adalah orang yang berhikmat. Sebab orang yang berhikmat adalah sangat disenangi oleh Tuhan. Berhikmatlah di dalam Tuhan. Dan marilah kita, orang tua yang berhikmat, mendidik anak-anak sekolah minggu supaya menjadi anak yang melakukan yang baik. Diberkatilah orang tua, diberkati Tuhanlah anak-anak sekolah minggu, diberkatilah ibadah kita, diberkatilah keluarga kita, bangsa kita, dan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu Tuhan yang menyapa kami lewat Nabi Amos. Adalah seorang nabi yang rendah hati, yang setia, taat dan takut kepada Tuhan. Demikian jugalah kami menjadi anak-anak yang setia, takut dan taat kepada Tuhan. Maka kami menjadi anak-anak yang berhikmat dan orang tua yang selalu merindukan hikmat Tuhan, mendidik anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Berkatilah kami Tuhan sebagai orang tua, sehingga mampu dan penuh dengan sukacita mendidik, mengajar, dan mendoakan anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang pintar, yang rajin, yang hormat, yang santun, dan anak-anak yang selalu melakukan yang baik dan menjauhkan segala yang jahat. Terima kasih Tuhan firman-Mu yang menyapa kami pada ibadah minggu saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja. Berkatilah semua anak-anak sekolah minggu gereja Tuhan. Padahal ada
dalam situasi yang kami hadapi saat ini. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang tetap bersemangat. Anak-anak yang selalu rajin belajar, hormat kepada orang tua, santun kepada sesama, dan takut kepada Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Karena itu Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu, supaya mereka bertumbuh secara jasmani dan rohani. Supaya mereka Tuhan selalu anak-anak yang melakukan yang baik di dalam pertumbuhannya, di dalam sekolahnya, di dalam permainannya, di tengah-tengah keluarga, dan di tengah-tengah gereja Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau selalu senantiasa menyertai anak-anak-Mu, baik di rumah dan di dalam permainannya. Berikan kesehatan, berikan sukacita bagi anak-anak sekolah minggu. Jauhkan segala mara bahaya. Kalaupun Tuhan mereka masih belajar di rumah, biarlah mereka memakai waktu dengan baik untuk belajar. Tetapi jika mereka sudah bisa sekolah di sekolahnya masing-masing, biarlah Tuhan juga menjaga mereka dan tetap menyertainya. Bila ada anak sekolah minggu pada saat ini yang bersukacita karena bertambahnya usianya dengan ulang tahunnya, berkatilah dia Tuhan penuh sukacita, dan biarlah bertambahnya umur yang Tuhan berikan semakin giat di dalam Tuhan. Jika ada sekolah minggu pada saat ini bersedih karena kurang sehat, biarlah Tuhan menolong dia Tuhan, menjamah tubuhnya, supaya dia kuat, dan Engkaulah Tuhan kami undang untuk menyembuhkan penyakitnya. Berkatilah dia Tuhan, makanan, minuman, dan obat yang dikonsumsinya, tangan dokter yang merawatnya. Biarlah Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupannya. Berkati guru-guru sekolah minggu. Berkati juga guru-guru anak-anak kami di sekolah. Berkatilah orang tua dalam pekerjaannya dimanapun bekerja, sehingga sukacita anak-anak kami selalu Tuhan rindukan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari yang sempurna. Sempurnakanlah doa hamba-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Oke, gimana adik-adik? Tadi khotbah dari Abang Pendeta? Pasti menginspirasi banget ya Kak. Pastinya. Nah gini Kak, tadi kan Amang udah cerita banyak tuh. Gimana kalau minggu ini kita menghafal buah-buah roh Kak. Buah-buah roh di kitab apa sih Kak? Oh iya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Oke, tugasnya apa tuh Kak? Nah tugasnya adik-adik menghafal buah-buah roh yang terdapat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 bisa dalam bentuk gambar. Menyanyi boleh nggak Kak? Boleh. Mewarnai? Boleh. Sambil menggambar juga ya adik-adik? Iya, jadi bebas ya dalam bentuk apa saja. Boleh nanti dikirimkan ke guru kelasnya masing-masing untuk di-share minggu depan. Oke Kakak. Oke deh, kalau gitu untuk merespon firman kita hari ini, yuk kita sama-sama bangkit berdiri lagi, kita mau nyanyi satu lagu terakhir. Ayo Kakak. Ayo Kakak.
bareng-bareng. Iya, bangkit berdiri. Yang semangat ya. Semangat adik-adik. Boleh ajak mama papanya juga supaya makin semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi kakak. Lebih semangat lagi. Oke. Jangan lupa senyumnya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.